Perkenalkan, nama saya Tuar Benedik dengan NIM 2302 11060017, dan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam program C++. Oke, pertama kita akan masukkan include di sini, include IOStream. Oke, fungsi ini berguna, baris program ini berguna untuk sebagai titik di mana input output dimulai. Kemudian kita lanjutkan kembali using namespace std agar kita tidak perlu kembali menulis std lainnya dalam program C++ ini. Bisa dibilang kita dapat mempersingkat waktu agar tidak perlu menulis kembali. Kemudian kita di sini mulai masuk ke dalam program C++-nya. Di sini kita akan menuju program utamanya dengan menggunakan in main. Kemudian di dalam in main ini kita akan menulis integer nilai 5. Integer nilai bisa kita anggap sebagai array 5. Kemudian karena kita akan membuat program seperti ini, jadi kita menggunakan program array di sini untuk memperlihatkan 5 nilai tersebut. Kemudian kita mulai masuk ke dalam nilai-nilainya untuk mengisi elemen-elemen array-nya tersebut. Jadi kita di sini menulis nilai 0 sama dengan 75. Di sini nilai array kita mulai dari 0 karena array tersebut dihitung mulai dari 0 hingga ke 4. Array tersebut dihitung mulai dari angka 0, bukan angka 1. Kemudian kita lanjut saja, nilai 1, 80, kemudian nilai 2, ya, sama dengan 77. Kemudian nilai 3 itu kita tulis 90, dan nilai array yang keempat di sini kita tulis nilainya 75, menyesuaikan soal saja. Kemudian di sini kita akan membuat program loop. Jadi kita menggunakan for integer ya, i sama dengan 0, i tersebut sampai dengan lebih kecil kurang dari 5, dan i plus di sini, dan kita oke. Untuk program loop ini bisa dijelaskan bahwa integer i tersebut atau ya nilai array tersebut dimulai dari angka 0 dan akan berhenti pada angka 5. Kemudian nilai tersebut akan bertambah dari angka 0 hingga angka 5 dengan pertambahan program tersebut 1. Kemudian kita di sini akan menulis out-nya atau keluarannya. Di sini
isi elemen dengan indeks. Oke. Oops. I ini atau ini. Oke. Indeksnya dan nilai I and line. Oke. Pada baris ini adalah baris untuk mengeluarkan hasil dari program di atas ini, hasil dari proses program di atas ini. Kemudian di sini kita akan nambah hal terakhir, yaitu return 0, yang berarti menandakan bahwa program tersebut telah selesai. Oke, di sini kita execute. Kita save. Oke. In main di sini ya. Oh ya, saya melupakan satu hal di sini. Ini. Oke. Jadi di sini kita bisa melihat untuk hasilnya, isi elemen dengan indeks 0 yaitu 75, isi elemen dengan indeks 1 yaitu 80, isi elemen dengan indeks 2 yaitu 77, dan isi elemen dengan indeks 3 90, serta isi elemen dengan indeks 4 yaitu 75. Kita lanjut ke dalam program kedua, yaitu tentang string ya di sini. Oke, jadi kita akan menambahkan include kembali IOStream. Sama seperti tadi, include IOStream adalah baris program yang berguna untuk sebagai jalur utama input output suatu program tersebut akan dimulai. Kemudian kita di sini akan menambahkan include string ya. Jadi kita akan menambahkan pustaka string karena dalam program yang diberikan ini kita akan memakai string ya. Kemudian kita menambahkan using namespace std, gunanya seperti tadi agar supaya kita tidak perlu menulis kembali std-nya dalam program C++ ini. Kemudian kita di sini akan masuk ke dalam programnya. Kita menggunakan in main, yaitu program utama yang akan menjalankan program-program di dalamnya. Kemudian kita akan menambahkan deklarasi list ya, string list. Di sini seperti array tadi, karena kita akan menambahkan 5 list atau 5 string di sini, jadi kita akan menulisnya 5 sama seperti array tadi. Kemudian kita akan masuk ke dalam bagian dalam programnya. Sini list, sama seperti array juga tadi, string tersebut akan dimulai dari angka 0. Oke, keep up list 1 sama dengan bulan Jamila, kemudian list 2
Sini kita akan menulis Yopi Santul. Yopi Latul, sorry. Santul. Oke. Udah ya. Jangan lupakan titik koma. Kemudian list yang ketiga di sini. Atau yang keempat. Kita akan menulis Andin. Kebiasaan banget. Oke. Oke. Dan list kelima atau yang di dalam program tersebut adalah list keempat, kita akan menulis Ahmad. Ahmad Albar. Oke. Jadi dalam 5 string ini akan muncul 5 string tersebut yang sudah kita tulis, yaitu K-pop, Bulan Jamila, Yopilatul, Andin, dan juga Ahmad Albar. Kemudian di sini kita akan memakai kembali program loop. Jadi kita memakai for integer, oke, dengan i sama dengan 0 dan i yang lebih kecil dari 5 dan i plus plus. Sini. Ya, gak usah ini tanya. Oke. Sini kita buat lebih rapi. Oke. Jadi dalam loop ini kita akan menambahkan si out, yaitu keluaran outputnya dari si, yaitu adalah i plus 1. Jadi dalam i plus 1 ini adalah nomor dari list tersebut, dan keluaran lainnya yaitu titik, dan keluaran lainnya itu yaitu list yang berada di dalam sini ya. Dan kita tandai bahwa program tersebut sudah selesai dengan memakai endline. Kemudian di sini kita mendapatkan kembali return 0 yang menandakan bahwa program tersebut telah selesai dan tidak ada error dalam program tersebut. Oke, kita di sini execute saja. Kita beri nama string list. Oke. Dan ini adalah hasil dari program yang kita buat tadi. Oke. Kemudian di sini kita akan membuat string kembali ya. String pasti bisa. Oke, jadi pertama seperti yang tadi itu kita akan menambahkan include dulu. Include iostream ya. Dan juga include string, yaitu include iostream yang dimana itu adalah sebagai bahasa program yang digunakan untuk pertama kali input output atau poin di mana input output dimulai di situ. Dan kemudian include string yaitu pustaka dari string ya. Kemudian kita memakai using namespace std seperti yang tadi. Kemudian kita akan menambahkan in main, kita masuk ke dalam in main di sini, in main. Oke, sini kita lebih rapihin.
kita masuk ke dalam program utamanya. Jadi pertama di sini kita akan menambahkan string kata, yaitu kata pasti bisa, dan kemudian habis itu kita akan menambahkan looping di sini for in sama dengan 0 dan kemudian i kurang dari kata length kemudian i plus. Jadi pada baris program ini looping tersebut akan menampilkan atau akan mengerjakan indeks dari 0, dan kemudian indeks tersebut akan berjalan dari kata hingga ke ujung kata pasti bisa ini. Jadi dia akan mulai dari kata P hingga A pada terakhir kalimat. Kemudian pada program ini juga dia akan menambahkan satu persatu dari kalimat pasti bisa ini. Dia akan menambahkan satu persatu huruf. Kemudian kita akan buat kembali di sini. Kita akan membuat kembali kita akan membuat if atau jika kata tersebut i atau indeksnya dia seperti ini. Jadi program tersebut akan baris program ini akan menampilkan jika kata pada indeks tersebut menampilkan seperti pada ini, berarti tanda petik ini berarti huruf atau tanda tersebut menandakan spasi ya. Jadi tidak akan ada huruf yang muncul pada bagian tersebut. Kemudian kita akan membuat keluarannya, cout kata indeks tersebut akan keluar dan dia akan membuat baris baru ya. Kemudian dari sini udah aman. Ini udah aman. Kita tinggal ada yang kurang berarti sip. Tab di sini supaya lebih rapi. Kita tinggal tambahkan return 0 untuk menandakan bahwa program tersebut telah selesai. Kita tinggal compile di sini. Ada yang salah. Jadi kondisi if ini adalah kondisi di mana kata atau kalimat tersebut yang spasi ya, itu ketika ada spasi dia tidak akan menampilkan kalimat tersebut karena
memang tidak ada kalimat tersebut, tidak ada huruf di dalam bagian tersebut. Jadi dia tidak akan menampilkan spasi dan akan melanjutkan perulangan atau looping dan akan menyelesaikan kata pasti bisanya. Kita lanjut pada program berikutnya. Di sini seperti biasa kita akan mulainya dengan include IOStream dan kita masih memakai include string di sini. Nah, kemudian kita akan menambahkan using namespace std dan juga in main. Oke. Sebagai program utama. Nah, kemudian di sini akan kita masukkan string judul, yaitu badai pasti berlalu. Yep. Kemudian kita berikan ini. Kemudian kita masukkan kembali juga string untuk pengarang di sini. Nah, pengarang tersebut bernama marga T. Ya. Kemudian kita akan tulis juga jumlah dari jumlahnya. Oke. Kemudian kita akan mendeklarasikan pointer untuk setiap variabel tersebut. Oke. Pertama-tama kita akan string pointer judul. Di sini kita akan mendeklarasikan pointer judul dan menyimpan alamatnya, alamat memorinya, itu judul ya, judul. Kemudian kita di sini juga akan menyimpan pointer dari pengarang ya. Oke. Sama dengan mana itu ya? Oke. Pengarang. Dan juga kita akan menyimpan pointer dari jumlah. Jumlah sama dengan pointer jumlah. Oke. Kemudian di sini kita akan menampilkan informasi yang menggunakan pointer ya. Jadi cout judul sorry. Mana ini? Terlalu spasi kah? Gak usah ya. Terus habis itu pointer dari judul yang tadi ya, kita udah tulis judul. Kemudian kita akan end line ya. Kita akan deklarasikan kembali atau mencetak kembali di sini untuk pengarangnya. Oke. Dan akan menampilkan dari pointer pengarang.
Oke, kemudian dia akan membuat baris baru pada program berikutnya. Cout. Di sini kita akan menampilkan jumlah yang diberikan. Yep. Di sini, oh ya, di sini kita hampir lupa saja menambahkan titik 2. Oke, kemudian kita akan menampilkan di sini pointer dari jumlah. Oke. Line, dia akan membuat baris baru. Oke, sepertinya segini aja. Oke. Return 0. Kita mau tandai bahwa program tersebut telah selesai. Oke, kita ini kita beri nama apa ya? Judul dan pengarang. Oke, kita save. Apakah terjadi masalah? Oke, jadi untuk hasil dari program yang kita buat tadi itu akan seperti ini, yaitu judul pasti badai berlalu, pengarang marga T, dan jumlah 2. Kita lanjut ke program berikutnya, yaitu program menukar 2 bilangan. Oke, jadi kita di sini menambahkan include iostream kembali seperti biasa. Kemudian di sini kita akan langsung saja using namespace karena kita tidak akan memakai string kembali ya. Jadi kita di sini lebih fokus ke pointer. Di sini kita akan membuat fungsi untuk menukar 2 bilangan dengan menggunakan pointer. Jadi kita sini void tukar integer pointer A ya, pointer A, kemudian integer pointer B. Oke, dan kita langsung aja di sini kita membuat fungsinya, yaitu integer temp, itu menyimpan fungsi ini akan menyimpan nilai A sementara ya. Mana tadi A, kemudian integer oke, pointer A sama dengan pointer B, dan fungsinya akan menyimpan nilai A, menyimpan nilai B ke A. Kemudian di sini kita akan masukkan kembali pointer B sama dengan temp. Di sini akan menyimpan nilai awal ya, nilai awal dari yaitu A menjadi ke B. Nah, kemudian habis itu kita akan lanjut ya ke inti dari programnya. Di sini kita langsung in main aja, kemudian kita buat kembali. Oke, di sini kita akan menambahkan integer x, y, sebagai mendeklarasikan integer x dan y. Kemudian kita akan meminta pengguna untuk memasukkan kedua bilangan tersebut yang ingin ditukarkan. Jadi di sini kita akan menggunakan cout ya sebagai UI-nya, bisa dibilang kayak gitu. Masukkan bilangan pertama.
Oke. Kemudian kita in untuk in itu kayak gini ya, X untuk bilangan X ya, dan kemudian kita out juga masukkan bilangan kedua, oke, sini ada typo ya. Nah, kedua fungsi ini akan digunakan untuk meminta pengguna memasukkan kedua bilangan tersebut. Nah, kemudian kita lanjut saja untuk menampilkan nilai sebelum ditukar. Kita out di sini. Nah, dia di sini akan menampilkan nilai yang sebelum ditukar tersebut. Ditukar. Oke. Dan akan membuat baris baru. Oke, di sini ditukar, kita bikin spasi. Kemudian out aja. Nah, di sini X sama dengan ya, kayaknya gini aja. Oke, kemudian dia akan menampilkan bilangan X tersebut, dan kemudian kita akan tulis Y Y sama dengan, dan dia akan menampilkan bilangan Y tersebut dan akan membuat baris baru. Nah, kemudian di sini kita akan membuat memanggil fungsi tukar tersebut untuk menukar nilai X dan Y tersebut. Nah, di sini kita akan membuatnya dengan tukar pointer, apa ya namanya itu, ini dan Y ya. Kemudian habis itu kita akan menampilkan kita akan menampilkan nilai setelah ditukarnya kedua bilangan tersebut. Out setelah ditukar. Oke. End line. Dan kemudian di sini out untuk X ya. Oke. Out untuk X di sini. Ini terlalu X, dan di sini out untuk Y. Sepertinya lebih bagus kayak gini kayaknya. Oke. Y. End line. Kita akan buat baris baru. Kemudian sepertinya programnya selesai sampai di sini. Oke. Kita coba compile, tukar bilangan. Oke. Tukar. Oh ya, di sini kita kurang L. Oke. Masukkan bilangan pertama seperti 4.
Oke. Ya, di sini saya melupakan untuk memasukkan bagian Y. Yap. Jadi program tersebut langsung hanya memasukkan nilai X saja tadi. Oke, sini 4, kemudian bilangan kedua kita coba 5. Nah, bilangan sebelum ditukar itu X-nya 4 dan Y-nya 5. Setelah ditukar, X-nya menjadi 5 dan Y-nya menjadi 4. Oke. Kita lanjut untuk program terakhir di sini adalah program faktorial. Jadi kita akan memulai seperti yang tadi itu include IOStream, yaitu program yang dimana kita bisa sebagai titik poin dimana kita bisa melakukan input dan output ya. Kemudian di sini kita akan using namespace std. Oke. Kemudian di sini kita akan membuat fungsi untuk menghitung faktorial tersebut. Yaitu yang pertama adalah unsigned long faktorial. Oke. In n. Nah. Oke. Program tersebut mendefinisikan bahwa fungsi faktorial yang menerima parameter n bertipe integer dan mengembalikan nilai bertipe unsigned long ini untuk menangani hasil faktorial yang berskala besar. Kemudian kita akan lanjut kembali. Di sini kita akan masukkan if ya n sama dengan 0 atau ya sorry, atau di sini n sama dengan 1. Sip. Oke. Di sini kondisi ini akan memeriksa kondisi ini untuk memeriksa apakah n itu adalah 0 atau 1, yang mana faktorialnya adalah 1. Nah, kemudian return akan mengembalikan nilai 1 jika faktorial tersebut adalah 0 atau 1 ya. Nah, kemudian kita bisa membuat else di sini return n bintang kali faktorial n sama dengan n kurang 1 ya. Ini adalah fungsi rekursif untuk menghitung faktorial tersebut. Oke, sepertinya untuk fungsi dari faktorial sudah selesai kita buat. Kemudian kita akan masuk ke dalam program utamanya, in main di sini, dan kita buka, dan kita akan di sini menginteger nilai ya, nilai, dan kemudian kita akan meminta user atau pengguna untuk memasukkan nilainya. Oke, cout sini masukkan sebuah bilangan
bulat yang non negatif ya. Di sini kita akan buatnya non negatif. Oke, kita kurang sesuatu ya. Ini dia. Oke. Dan habis itu kita akan minta pengguna untuk memasukkan nilai tersebut berapa. Kemudian kita akan memeriksa apakah nilai yang dimasukkan itu non negatif dengan cara kondisi ya, if nilai kurang dari 0. Oke. Kemudian cout kondisinya akan memperlihatkan ya. Cout oke. Nilai harus non negatif. Oke. Jika nilai tersebut kurang dari 0, maka dia akan memunculkan string atau pesan nilai harus non negatif. Nah, kemudian habis itu kita akan membuat else-nya, kondisi lainnya, itu unsigned. Oke, long hasil. Jadi kita akan memberikan hasil dari program di atas ini ya. Hasil sama dengan faktorial kurung nilai. Dan kemudian kita akan cout saja. Di sini kita akan perlihatkan i-nya faktorial dari titik-titik bla 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 nilai oke. Jadi program ini akan memperlihatkan hasil dari program di atas ini ya yang sudah kita buat tadi, dan kemudian dia akan mengeluarkan hasilnya di sini dan akan memberikan pesan faktorial dari nilai tersebut yang sudah diproses, dan kemudian kita akan mendapatkan adalah, dan dia akan memberikan hasil dari program tersebut. Oke. Kemudian kita tandai bahwa program tersebut sudah selesai. Oke. Kita akan coba di sini. Oke, namanya adalah faktorial. Oke, bilangan bulat non negatif. Misalkan kita akan tulis 5 ya. Jadi faktorial dari 5 adalah 120. Oke, di sini kita buat lebih bagus. Oke. Adalahnya juga kita bikin gitu. Dan oke, kita execute. Misalkan 4 saja. Oke, faktorial 4 adalah 24. Atau kita akan memakai faktorial 0 di sini. Nah, faktorial 0 adalah 1. Seperti yang tadi kita sudah buat. Jika
faktorial 0 atau 1, maka akan memunculkan 1 ya. Sampai di sini untuk video saya. Terima kasih telah menonton. Jika ada salah kata maupun salah kalimat dan juga gangguan-gangguan yang terjadi, saya mohon maaf. Dan terima kasih telah menonton.